Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Mas Ali Kali dan peserta Lasar CPNS Angkatan 12 kelompok 3. Berikut ini saya akan mempresentasikan penerapan nilai-nilai aneka dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN sesuai dengan tupoksi. Nah, pertama kita harus tahu apa itu aneka. Aneka itu adalah sebuah akronim yang terdiri dari yang pertama ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, ada komitmen mutu, dan ada anti korupsi. Nah, kelima nilai ini wajib dimiliki oleh aparatur sipil negara. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini tugas pokok dan fungsi saya yang pertama adalah saya sebagai operator website, kemudian kedua saya mendokumentasikan kegiatan, yang ketiga bahan publikasi yang meliputi penulisan berita, pembuatan flyer, dan lain sebagainya yang dapat menunjang konten-konten yang menarik. Kemudian saya membuat laporan aktivitas media sosial. Saya juga mengarsipkan berita tentang kepemiluan dari media cetak, dan terakhir saya mengelola dokumen PPID untuk memenuhi permohonan informasi dari masyarakat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana saya menerapkan nilai akuntabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi saya di bagian teknis pemilu dan Hukmas. Nah, di sini salah satu indikator nilai dari akuntabilitas adalah keterbukaan. Sedangkan wujud keterbukaan yang dilakukan oleh seorang staf teknis pemilu dan Hukmas, Tekmas sendiri adalah dengan menyajikan data kepada publik terkait informasi-informasi yang tidak dikecualikan. Kemudian lanjut ke nilai selanjutnya, yaitu nilai nasionalisme. Nah, di sini sebagai staf Subbag Teknis Pemilu dan Humas, saya ada 3 indikator yang sering saya terapkan pada tugas pokok dan fungsi saya dalam menjalankan kerja-kerja di bagian Subbag Teknis Pemilu dan Humas. Yang pertama adalah dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang staf Tekmas selalu menanamkan semangat rela berkorban yang dapat dilihat dari dedikasi dalam menghadirkan informasi yang akurat serta dihadirkan dalam format-format yang menarik. Yang kedua, musyawarah dapat dilihat dari SOP pelayanan informasi yang dilalui melalui rantai komando dan kerjasama pada setiap bagian. Dan yang ketiga, yang terakhir, memberi pertolongan dilihat dari komitmen dalam melayani setiap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masuk ke nilai selanjutnya adalah nilai etika publik. Nah, di sini ada 3 indikator lagi yang biasanya diterapkan dalam kerja-kerja di bagian Subbag Teknis Pemilu dan Humas. Yang pertama ada jujur dalam pelayanan, yang kedua ada jaga rahasia, dan yang ketiga ada sopan santun. Yang pertama dulu nih, dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang staf Tekmas juga mendepankan kejujuran terhadap informasi yang disajikan. Yang kedua jaga rahasia. Nah, jaga rahasia ini diimplementasikan dalam bentuk tidak menyampaikan informasi yang dikecualikan. Yang ketiga, sopan santun. Nah, ini diimplementasikan dalam melayani permohonan informasi selalu menggunakan kata-kata dan gestur yang sopan dan santun. Masuk ke nilai selanjutnya. Nilai selanjutnya adalah komitmen mutu. Nah, kalau di komitmen mutu ini ada 4 indikator nilai yang biasanya diterapkan dalam kerja-kerja di bagian teknis pemilu dan humas. Yang pertama ada efektif, yang kedua ada efisien, yang ketiga ada mutu, dan yang keempat inovatif. Yang pertama, dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang staf bagian Tekmas membalut informasi yang disampaikan dengan inovasi konten yang menarik. Yang kedua, dalam pelayanan informasi telah bertransformasi dalam medium elektronik sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mutu dapat dilihat dari apa? Dari pelayanan PPID yang selalu menghidangkan informasi yang akurat sesuai dengan permohonan informasi oleh pemohon. Nah, kita masuk ke nilai yang terakhir. Nilai apa? Nilai anti korupsi. Di nilai anti korupsi ini ada 4 indikator nilai lagi yang biasanya diterapkan dalam fungsi-fungsi kerja-kerja di Subbag Teknis Pemilu dan Humas. Yang pertama ada disiplin, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada jujur, dan yang terakhir ada kerja keras. Nah, disiplin ini dapat dilihat dengan kerja-kerja kehumasan dan pelayanan informasi sesuai dengan koridor peraturan yang ada. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah
Segala bahan informasi dan publikasi selalu dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab terkait kebenaran informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada jujur. Dalam memberikan informasi harus mengutamakan kejujuran dan tidak membohongi publik. Dan yang keempat kerja keras. Dalam kerja sesuai tupoksi harus stay dengan kerja keras. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.